Kita semua pernah mengalaminya. Semangat membara di awal tahun, bikin resolusi bombastis seperti, tahun ini gua bakal super produktif, jadi versi terbaik diri gua. Tapi seminggu berlalu, terus 2 minggu. Tiba-tiba kita malah maraton nonton serial favorit sambil bilang, besok deh mulai seriusnya. Masalahnya, besok seringkali nggak pernah datang. Kita tahu persis apa yang harus dilakukan, mulai proyek, olahraga, belajar, tapi tetap aja nggak ada aksi nyata. Hasilnya, rasa bersalah mulai merayap pelan-pelan. Kita mulai merasa gagal, lalu ngejustify. Ya udah deh, emang guenya yang gini. Padahal masalahnya lebih dalam dari sekadar malas. Ini soal siklus yang berulang. Punya ambisi, enggak mulai, rasa bersalah, menyerah, ulang dari awal tahun depan dengan resolusi yang sama. Kayak lagu yang direply terus tanpa ujung. Dan tahu gak, siklus ini enggak cuma bikin kita stuck, tapi juga ngerusak rasa percaya diri. Jadi, gimana cara keluar dari lingkaran setan ini? Yuk kita bongkar akar masalahnya di bab selanjutnya. Kenapa sih kita sering banget nunda-nunda? Banyak yang bilang, gua kebanyakan distraksi gara-gara media sosial. Terus buru-buru hapus semua aplikasi atau pakai mode do not disturb. Masalah selesai? Enggak juga. Prokrastinasi itu ibarat gunung es. Distraksi cuma yang kelihatan di permukaan. Di bawahnya ada raksasa bernama inersia. Inersia ini konsep fisika sederhana. Benda cenderung diam kalau enggak ada yang mendorong. Nah, otak kita ternyata sama persis. Kita jadi malas mulai karena tugas kelihatan gede banget. Jadi terasa berat buat dijalani. Misalnya, tugas nulis makalah 5.000 kata. Otak langsung panik. Waduh, banyak banget. Gimana mulainya? Akhirnya kita malah nonton video kucing lompat-lompat. Intinya, inersia bikin kita ngerasa tugas itu kayak gunung tinggi banget. Padahal kalau mulai dari langkah kecil, gunung itu nggak setinggi yang dibayangkan. Gimana cara ngatasinnya? Tenang, ada solusinya. Sekarang kita tahu, inersia itu yang bikin kita stuck. Tapi gimana cara ngelawan? Jawabannya, mulai dari langkah kecil. Kecil banget. Karena bagian tersulit dari tiap aktivitas itu bukan ngerjainnya, tapi mulainya. Ibarat mau lari pagi, tantangan terberat bukan larinya, tapi bangun dari kasur yang nyaman. Mau nulis? Tulis 50 kata aja dulu. Mau olahraga? Gerakin badan 5 menit aja. Mau beres-beres? Bersihin satu sudut meja aja. Ketika targetnya kecil, otak enggak merasa terintimidasi. Bahkan seringnya, begitu mulai malah keterusan. Rasanya kayak, udah mulai nih. Sekalian aja dilanjutin. Langkah kecil itu kayak tombol start yang bikin mesin jalan. Yang penting mulai. Jangan nunggu mood sempurna, karena mood suka PHP. Nah selanjutnya bakal dikasih trik yang lebih praktis lagi. Pernah dengar trik, coba 2 menit aja? Kedengaran sepele, tapi ini salah satu cara paling ampuh buat ngalahin prokrastinasi. Prinsipnya simpel. Kalau ngerasa malas, mulai aja kerjain tugas itu selama 2 menit. Nulis, 2 menit aja. Beres-beres, 2 menit aja. Olahraga, lompat-lompat 2 menit aja. Logikanya, 2 menit itu saking singkatnya, otak nggak bisa nolak. Kita mikir, 2 menit doang, masa nggak bisa sih? Ajaibnya, setelah 2 menit seringkali kita keterusan. Kenapa? Karena momentum udah kebangun. Ibarat dorong bola, awalnya berat, tapi setelah jalan bola bergulir sendiri. Kalau ternyata setelah 2 menit kamu berhenti, enggak apa-apa. Intinya di sini adalah mulai dulu, bukan langsung sempurna. Momentum adalah kunci. Pernah dorong mobil mogok? Awalnya berat banget kan? Tapi begitu mulai jalan dorongnya jadi lebih enteng. Nah ini persis yang dijelasin sama prinsip fisika. Benda yang bergerak cenderung tetap bergerak. Prokrastinasi itu kayak mobil mogok. Mulai pertama emang berat banget. Tapi begitu kita ngasih dorongan kecil, ingat trik 2 menit tadi, sesuatu yang keren terjadi, momentum kebentuk, otak kita kayak bilang,
udah mulai nih, sekalian aja lagi. Setelah olahraga 5 menit, jadi pengen lanjut 15 menit. Setelah bersihin meja malah bersihin satu ruangan. Rahasianya, mulai kecil. Biarin momentum yang ngambil alih, jangan ngandelin kemauan keras terus, karena motivasi itu naik turun. Yang penting kasih dorongan awal. Jadi kalau ngerasa stuck, ingat dorongan pertama itu yang paling penting. Mulai aja walau cuma dikit. Selanjutnya kita bakal ngejelasin gimana prinsip ini bisa dipakai di semua aspek kehidupan. Sekarang kita tahu bahwa dorongan kecil bisa ngalahin inersia dan bikin momentum. Tapi gimana cara pakai prinsip ini di kehidupan nyata? Santai, akan dikasih contohnya biar relatable. Dalam olahraga jangan mikir harus langsung NGM 2 jam. Coba mulai dengan 5 menit aja. Misalnya, stretching atau plank. Rasanya udah mulai gerak malah jadi semangat lanjutin. Dalam pekerjaan, punya proyek gede. Jangan panik, mulai dengan nulis satu paragraf. Atau nyusun satu ide kecil. Begitu ngetik biasanya otak mulai panas dan ide lain ngalir sendiri. Dalam hubungan sosial mau reconnect sama teman lama. Jangan mikir harus ngobrol panjang. Cukup mulai dengan satu pesan singkat kayak "Hey, apa kabar?" Dan lihat gimana obrolannya berkembang. Kuncinya mulai dengan langkah super simpel, jangan fokus ke hasil akhir yang bikin overwhelming. Yang penting mulai dulu. Prinsip ini berlaku di segala aspek kehidupan. Mau ngatur keuangan, nulis buku, atau belajar skill baru. Mulai kecil lanjut terus. Siapa sangka langkah kecil bisa bikin perubahan gede. Nah, ingat kutipan legendaris dari Martin Luther King, "You don't have to sit the whole staircase, just take the first step." Artinya, kamu gak perlu tahu semua detail perjalanan atau gimana cara nyelesain semua masalah langsung. Cukup fokus ke satu langkah pertama. Mau belajar bahasa baru, mulai dengan satu kata per hari. Ingin hidup lebih sehat, ganti satu camilan aja dulu dengan yang lebih sehat. Punya mimpi nulis buku, cukup satu halaman atau bahkan satu paragraf sehari. Perubahan besar itu kayak bangun tembok. Setiap langkah kecil adalah batu bata yang bikin tembok itu makin kokoh. Bisa jadi hari ini kelihatannya gak ada progres gede. Tapi percaya deh, tiap langkah kecil yang konsisten bakal ngubah hidup kamu pelan-pelan. Ingat, yang penting mulai langkah kecil hari ini. Kalau diulang terus bakal jadi perubahan luar biasa di masa depan. Jadi, apa langkah kecil pertamamu hari ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.